Assalamualaikum teman-teman, salam Rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Dan hari ini kita masih akan membahas tentang misteri orang Bunian secara spesifik. Karena orang Bunian di Sumatera itu sebuah legenda. Nah, pembahasan kita hari ini adalah apakah orang Bunian memiliki hubungan dengan sejarah pemuja Bhairawa Tantra Heruka yang sangat dominan di Sumatera waktu dahulu kala. Nah, yang kita akan membahas adalah kita akan menyentuh wilayah sinkretisme spiritual yang dalam dan jarang dibahas secara terbuka. Untuk menjawabnya, mari kita pecah secara bertahap. Pertama, apakah orang Bunian berasal dari ilmu sakti Bhairawa Tantra khususnya Heruka? Jawaban singkatnya, diduga ada indikasi dan jejak sinkretik ke arah itu sangat mungkin, khususnya di wilayah Sumatera, tempat ajaran tantrik seperti Bhairawa Tantra dan Heruka memang pernah kuat pada masa lalu. Yang kedua, latar sejarah dan tantrisme di Sumatera. Ajaran Bhairawa Tantra dan Heruka Vajrayana Tantrik masuk dan berkembang kuat di Sumatera sejak abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, khususnya di wilayah Padang Lawas, Candi Bahal, Candi Sipamutung, Barus Tapanuli dan Tanah Batak, dan kemudian meluas hingga Minangkabau dan pesisir barat. Yang dimana di kemudian hari bahwa Raja Pagaruyung yaitu Aditya Warman adalah penganut Bhairawa Tantra Heruka yang sangat kuat. Terus ajaran ini tidak hanya agama tapi juga mencakup ritual kekuatan batin, pemanggilan roh, kontak makhluk halus dan perjalanan ke dunia gaib. Dalam beberapa teks tantrik dikenal konsep pertama, Siddha, manusia yang menyatu dengan kekuatan supranatural. Kedua, Dakini dan Bhairawi, makhluk gaib penjaga gerbang spiritual. Penggunaan tumbal darah, mantra rahasia, dan meditasi keras. Lalu yang ketiga, orang Bunian sebagai warisan mistis. Dalam konteks ini, orang Bunian bisa dipandang sebagai bentuk lokal indigenisasi dari makhluk-makhluk gaib penjaga dalam sistem spiritual tantrik. Beberapa kemiripan yang mencolok. Pertama, aspek kehidupan di dunia paralel. Orang Bunian ya tak kasat mata. Bhairawa Tantra Heruka ada konsep dimensi gaib. Aspek kedua, memiliki sistem adat dan aturan. Orang Bunian ya. Bhairawa Tantra Heruka ya melalui mandala dan tantra. Aspek ketiga, terhubung dengan kekuatan alam dan roh leluhur. Orang Bunian ya. Bhairawa Tantra Heruka ya via mantra dan dhyana. Aspek ketiga, ilmu bisa diwariskan melalui kontak batin atau hilang. Orang Bunian ya sering ada kisah orang menghilang lalu kembali sakti. Bhairawa Tantra Heruka ya guru siswa kontak gaib. Aspek berikutnya, tempat tinggal di gunung, hutan, sakral, dan gua. Orang Bunian ya. Bhairawa Tantra Heruka ya. Tafsir simboliknya, jika kita melihat orang Bunian bukan hanya sebagai makhluk halus, tapi sebagai representasi roh-roh penjaga adat dan keseimbangan batin, maka kemungkinan besar akar kepercayaannya telah berbaur dengan warisan tantrik yang dahulu kuat di Sumatera. Artinya, mereka mungkin bukan langsung dari Bhairawa Tantra, tetapi budaya spiritual Minangkabau yang menghormati roh, adat, dan ilmu batin telah menyerap unsur-unsur tantrik tersebut, lalu menjadikannya bagian dari struktur mistis seperti orang Bunian, dukun sakti yang hilang dan kembali, ritual mandi sakral, jimat, mantra kuno, dan hukum gaib nagari. Orang Bunian bukanlah jin biasa, mereka adalah cermin dari sistem spiritual kuno yang telah berakar jauh sebelum Islam datang. Bisa jadi mereka adalah sisa-sisa dari dunia sakral Bhairawa Tantra dan Heruka yang telah
dilokalisasi dalam bentuk roh-roh adat, pelindung tanah, dan penjaga sunyi Minangkabau. Juga kita harus memahami dua hal, akal spiritual Bhairawa Tantra dan fenomena orang Bunian itu sendiri. Pertama, orang Bunian dalam tradisi Minangkabau. Orang Bunian adalah makhluk halus yang dipercaya tinggal di alam paralel, sering digambarkan sebagai roh gaib yang tidak tampak oleh mata biasa. Mereka disebut berwajah elok, berpakaian putih, dan hidup damai di hutan-hutan sakral, gunung, atau tempat keramat. Dalam narasi Minang, Bunian tidak hanya sekedar jin, tapi bagian dari dimensi alam yang hidup berdampingan dengan manusia. Kedua, Bhairawa Tantra dan Heruka. Bhairawa Tantra adalah ajaran spiritual esoterik yang berkembang dari India dan menyebar hingga Sumatera, terutama melalui jalur kerajaan-kerajaan Buddha Tantrik seperti Sriwijaya dan arus kepercayaan di wilayah Batak, Minangkabau hingga Jawa. Ajaran ini mengenal praktik mistis yang keras, meditasi di kuburan, pemanggilan roh, penyatuan dengan energi gaib lewat darah, tulang, dan simbol-simbol kematian. Heruka dalam konteks Vajraya adalah wujud pencerahan yang melampaui dualitas baik buruk, sering muncul dalam rupa menyeramkan namun sejatinya penuh welas asih. Kemungkinan kaitan Bunian dan Bhairawa, roh leluhur dan dimensi lain. Dalam Bhairawa Tantra, dunia roh bukan sekadar dunia kematian, tapi ruang potensial untuk pengetahuan spiritual. Jika kita lihat orang Bunian sebagai penjaga alam dan pewaris dimensi leluhur, maka mereka mungkin bisa dianggap sebagai manifestasi lokal dari konsep makhluk gaib penjaga atau penghubung antara dimensi manusia dan semesta. Hutan sebagai mandala gaib. Bhairawa Tantra mengenal meditasi di tempat sunyi atau liar seperti hutan, gunung, dan kuburan. Selaras dengan kepercayaan bahwa Bunian tinggal di hutan, jadi secara simbolik tempat tinggal Bunian dan tempat pemuja Bhairawa bisa tumpang tindih. Waktu lenyap dan alam paralel. Dalam tradisi Bunian, waktu berjalan berbeda. Ini sangat mirip dengan pandangan tantrik tentang melampaui ruang waktu sebagai jalan spiritual. 4. Kesimpulan awal. Tidak bisa dikatakan secara langsung bahwa orang Bunian adalah makhluk hasil ilmu sakti Bhairawa, tapi ada kemungkinan bahwa kepercayaan terhadap Bunian merupakan bentuk lokal dari pengetahuan spiritual yang bercampur antara ajaran lokal, animisme, pengaruh tantrik, dan Islam esoterik. Bisa jadi orang Bunian adalah sisa dari pemahaman lama tentang roh pelindung, makhluk energi tinggi, atau bahkan bodhisattva gaib yang ditransformasikan oleh budaya lokal menjadi figur mistis. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita untuk episode ini, dan ikuti episode-episode berikutnya tentang misteri-misteri orang Bunian yang akan membuka wawasan Anda bahwa Sumatera penuh misteri. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.